Mari kita lihat. Pada saat ini tentang binatang yang keluar dari dalam bumi Amerika Serikat dalam Wahyu 13. Yang pada mulanya seperti domba dan kapi, kemudian ketika ia berbicara seperti naga. Ya. Dia bentuknya seperti dari luar seperti domba, tapi dalamnya itu adalah apa? Seperti naga, ular tua tuh. Berbicara tentang hal yang menentang yang maha tinggi. Ya. Wahyu 13, kita sudah baca itu tadi ya. Wahyu 13 ayat 11 katakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Tapi kemudian ia berbicara seperti seekor apa? Seekor naga. Dan dia akan menuntun umat manusia untuk menyembah binatang pertama yang luka parah. Kalau Anda terus baca Wahyu pasal 13. Dia menuntun umat manusia untuk menyembah binatang yang keluar dari dalam laut. Yang luka parahnya sembuh. Tapi semua akan menyembah binatang yang pertama tersebut. Yang luka parahnya sembuh. Dan kalau tidak menyembah secara universal, maka ada hukuman mati. Ya, dan ini tertulis dalam kitab Wahyu 13, begitu indah. Firman Tuhan itu membawa kita untuk berhati-hati. Untuk waspada tapi tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Nah, seperti anak domba. Jadi ada dua manifestasi daripada Amerika Serikat. Yang pertama dia seperti apa? Anak domba. Kelihatan seperti anak domba, tapi kemudian fase kedua dari binatang yang keluar dari dalam bumi ini adalah dia akan menjadi seperti seekor apa? Seekor naga. Nah, seperti anak domba karena pada mulai seperti kita lihat tadi ya, konstitusi di Amerika Serikat ini memberikan kebebasan beragama. Umat-umat manusia yang teraniaya di Eropa, mereka pergi ke Amerika Serikat ini. Dan pada saat mereka tiba di Amerika Serikat ini, mereka membuat konstitusi agar supaya tidak ada lagi agama yang memerintah sebagai apa? Sebagai negara. Tidak ada kesatuan antara agama dan negara. Harus ada apa? Perpisahan. Perpisahan. Dan itu digaranti, dijamin ya. Adanya perpisahan antara agama dan apa? Agama dan negara di Amerika Serikat ini. Jadi misalnya konstitusi tahun 1789 ya. Konstitusi Amerika katakan apa? Kongres tidak akan membuat hukum. Tidak boleh ada hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama. Jadi negara itu harus terpisah dengan agama. Nggak boleh disatukan. Kenapa? Karena sejarah mereka di Eropa sebelumnya, ada agama yang apa? Yang menjadi negara atau negara yang adalah agama dan menguasai Eropa. Dalam sejarahnya menjadi apa? Penganiaya orang-orang yang bertentangan ideologi dengan agama negara tersebut. Jadi ini tidak mau terulang kembali di Amerika Serikat. Jadi Kongres tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama atau yang melarang penyelenggaraan kebebasan apa? Kebebasan beragama. Tidak pernah dikatakan. Tapi tidak pernah boleh ada tes agama yang dituntut sebagai persyaratan bagi satu jabatan atau pemegang tanggung jawab publik di Amerika Serikat. Jadi nggak boleh dibilang, oh untuk jadi presiden harus orang Kristen, nggak boleh. Nggak boleh bilang begitu. Untuk jadi gubernur, untuk jadi kongres, nggak boleh dituntut. Persyaratannya itu harus orang Kristen, harus orang Katolik atau harus Advent. Bukan, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena jangan sampai kalau satu Katolik yang pimpin misalnya jadi agama negara, bagaimana dengan yang Protestan? Atau kalau Protestan yang menjadi apa? Pemimpin negara dan juga apa? Agama dan negara disatukan, maka yang Katolik, Advent dan lain sebagainya, Islam itu akan menjadi apa? Menjadi minoritas dan akan bisa apa? Bisa berbahaya kalau tidak menuruti hukum-hukum Protestan dengan kata lain yang diatur. Jadi itu sebabnya tidak boleh ada tes agama yang dituntut sebagai persyaratan bagi satu jabatan atau pemegang tanggung jawab publik di Amerika Serikat. Jadi ada perpisahan agama tempatnya sendiri, negara tempatnya sendiri, nggak boleh disatukan. Ada tembok apa? Atau ada tembok pemisah. Itulah sebabnya Amerika itu menjadi satu tempat yang sangat bertoleransi. Ya, agama itu tidak bisa apa dicampur adukan. Jadi bebas ya, bebas. Ya, orang bebas beragama, Anda tidak dilarang, bahkan bukan hanya untuk beragama saja, tapi hak asasi. Walaupun saya secara pribadi tidak setuju misalnya dengan pernikahan apa sejenis, tapi itu dapat apa? Tidak bisa diatur oleh pemerintah, ya.
Pemerintah tidak boleh mengatur. Ya, itulah sebabnya di Amerika Serikat ini sudah boleh apa sejenis, walaupun secara pribadi saya tidak setuju, tapi itu masih apa diatur ya, silahkan kalau mau apa pernikahan sejenis. Tapi keadaan seperti saya katakan tadi, 12 tahun lalu waktu saya datang, bagaimana Amerika ini bisa menggunakan hukum-hukum di Amerika itu bisa digeser sehingga tembok pemisah antara agama dan negara ini bisa dihancurkan. Apa mungkin itu terjadi? Saya pikir nggak mungkin. 12 tahun lalu saya tiba di Amerika, saya pikir nggak mungkin terjadi. Tapi sekarang ada fenomena yang cukup apa? Cukup aneh terjadi di Amerika Serikat. Ya, saya katakan tadi ya, seperti sangat sekuler. Amerika itu sangat sekuler. Pernikahan antara sejenis saja di oke ya. Toleran, sangat bertoleransi di Amerika itu sekarang ya. Tapi ada yang sangat aneh sedang terjadi saat ini. Apa anehnya? Anehnya adalah masyarakat Amerika itu semakin sekuler. Oke, tolong perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Masyarakat Amerika itu semakin sekuler, semakin banyak orang yang tinggalkan gereja. Ya. Jadi agama itu kalau kita lihat sepi. Agama misalnya gereja-gereja boleh dibilang ya. Gereja-gereja itu sangat sepi sekarang hari Minggu. Jarang orang lebih suka main olahraga, nonton, dan lain sebagainya. Gereja itu banyak tutup di Amerika Serikat ini. Jadi ada, seperti buku ini katakan, ada namanya The Great De-Churching. Artinya, dalam pemahaman The Great De-Churching ini adalah sebagai suatu bangsa, dikatakan dalam buku ini ya, sebagai suatu bangsa kita saat ini tengah mengalami pergeseran keagamaan terbesar dan tercepat dalam sejarah Amerika Serikat. Sekitar 40%, 40 juta orang Amerika atau 16% dari populasi Amerika saat ini, dulunya mereka itu pergi ke gereja tetapi sekarang tidak lagi. Jadi orang-orang itu tidak lagi pikir-pikir tentang agama, ya. Tidak lagi pikirkan mau masuk gereja. Enggak. Ini anehnya ini ya. Jadi untuk pertama kalinya dalam 8 dekade terakhir yang didata oleh peneliti agama di Amerika Serikat, lebih banyak orang dewasa di Amerika Serikat ini yang tidak menghadiri gereja daripada yang menghadiri gereja. Dan ini bukanlah perubahan yang bertahap, ini adalah satu perubahan yang mengejutkan. Kenapa? Semakin banyak orang menjadi sepertinya sekuler. Semakin banyak orang-orang itu yang tinggalkan gereja. Tapi anehnya, ini anehnya ya. Anehnya, walaupun mereka tidak masuk gereja, walaupun mereka tidak lagi beragama, tapi mereka menganggap diri mereka itu tetap sebagai orang Kristen. Ya. Mereka dapat berkata mereka tidak percaya lagi tentang agama, tidak percaya lagi tentang bahkan Allah, tapi tetap mereka mendefinisikan diri mereka itu sebagai apa? Orang Kristen. Ya. Nah, ini Baker Institute memberikan satu pendidikan ya, bagaimana mereka yang walaupun tidak masuk gereja, tidak pergi ke gereja, tidak mengakui Tuhan, bahkan tidak mengakui Yesus, ya mungkin Yesus ada atau Tuhan mungkin ada atau tidak ada. Tetapi mereka pada saat mereka memilih, mereka itu memilih bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang rajin masuk gereja. Ya, dan ini menyebabkan apa? Kemenangan partai yang konservatif di Amerika Serikat ini karena adanya apa? Karena mereka yang betul-betul orang Kristen yang masuk gereja masih setiap hari Minggu ya, atau orang-orang yang tidak masuk gereja tapi masih mengasosiasikan diri mereka sebagai orang Kristen dalam tanda kutip ya. Kenapa saya bilang ini dah. Oke, mari kita lihat hasil penyelidikan tentang pemilihan yang baru-baru saja terjadi di tahun 2024 di Amerika. Dikatakan apa? Bahwa pengaruh agama dalam politik Amerika Serikat telah melonjak. Kehadiran di gereja menurun, tapi peran mereka dalam berpolitik itu melonjak. Ya. Pengaruh agama dalam politik Amerika Serikat telah melonjak. Dan pemilih Kristen mungkin memiliki dampak yang lebih besar pada hasil pemilu di Amerika Serikat di tahun 2024 daripada sebelumnya. Ya. Kenapa satu partai yang konservatif ya, partai Republikan ini menang? Kenapa? Karena orang-orang Kristen ya, yang secara nama ataupun betul-betul orang Kristen yang lain mereka memilih ya. Biasanya kalau kita pikir kalau kita sudah keluar dari agama, maka mereka akan menjadi liberal. Dan biasanya di Amerika Serikat, yang liberal itu adalah Partai Demokrat. Ya. Partai Demokrat liberal, Republikan konservatif. Tapi orang-orang yang secara kehidupan mereka itu liberal, tapi tetap mereka memilih apa?
Yang konservatif. Inilah yang inilah yang seperti saya katakan ya, seperti aneh tersebut ya. Tapi berpengaruh ya. Jadi 2/3 orang Amerika sekarang, 2/3, 2/3 of America now identify as Christian. 2/3 orang Amerika sekarang mengidentifikasi diri mereka sebagai Kristen. Sekali lagi, walaupun mereka tidak ke gereja, walaupun mereka tidak mengakui Yesus Kristus atau apa, tapi tetap mengakui diri mereka Kristen. Jadi pertanyaannya yang menjadi pertanyaannya ini Kristen yang bagaimana? Bisakah kita menjadi orang Kristen tidak masuk gereja? Bisakah kita menjadi orang Kristen tidak mengakui Kristus? Bisakah? Ternyata bisa. Bisa. Nanti kita akan lihat ini menariknya ya. Jadi 2/3 orang Amerika sekarang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen, dan sekitar 55% Kristen yang taat beragama dan seringkali berpihak, ya, Kristen yang taat beragama dan seringkali berpihak pada posisi yang lebih konservatif. Jadi itulah sebabnya pada akhirnya survei menunjukkan, ya, survei menunjukkan bahwa orang-orang Kristen yang sejati ataupun Kristen KTP dalam tanda kutip itu menyebabkan kemenangan dari partai Republik di Amerika Serikat, ya. Jadi inilah anehnya ini anehnya ini. Tidak masuk gereja, bahkan mungkin tidak percaya lagi kepada Yesus, tapi mengaku orang Kristen. Jadi dengan kata lain, pada saat ini ada pergeseran dari nama Kristen di Amerika. Nah, nama itu tidak lain dan tidak bukan disebutkan dengan satu apa julukan yang kita tahu saat ini di Amerika Serikat, namanya American Christian Nationalism. Kekristenan nasionalisme di Amerika Serikat. Apa ini? Apa ini Christian Nationalism ini? Nah, terus terang saja saya pernah bawakan ini seminarnya, tapi saat ini saya berikan dalam bukan di seminar di gereja yang waktu lalu sudah sempat saya bahas ini, tapi saya bahas untuk kita semua kembali pada saat ini ya. Jadi, apa itu Christian Nationalism? Jadi, nasionalisme Kristen adalah keyakinan menurut Christianity Today, menurut artikel. Ini bukan berdasarkan apa yang saya pikirkan, bukan. Ini Christianity Today, majalah Kristen ya, yang ini katakan bahwa nasionalisme Kristen adalah keyakinan bahwa bangsa Amerika didefinisikan oleh agama Kristen. Oleh agama Kristen. Dan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah aktif untuk mempertahankan Amerika sebagai bangsa Kristen Protestan khususnya ya. Bangsa Kristen untuk mempertahankannya. Amerika adalah dan harus tetap menjadi bangsa Kristen. Jadi itulah sebabnya saat ini ya, pada saat kita banyak Amerika itu datang imigran-imigran. Aduh, imigran ini orang dari Hindu, orang Islam, mereka menjadi gerah. Ya, penduduk yang dari Eropa, bukan penduduk asli, tapi pendatang dari Eropa, tapi mereka merasa bahwa mereka lah penduduk asli Amerika Serikat, mereka lah yang mendirikan Amerika Serikat ini, mereka menjadi gerah. Aduh, kok banyak sekali nih pendatang-pendatang ini datang dari bangsa apa, dari negara-negara lain, dari negara-negara Islam, dari Hindu. Aduh, nggak boleh, nggak. Kita harus jadikan Amerika ini sebagai bangsa Kristen. Itulah sebabnya pendeta-pendeta di Amerika Serikat ya, seperti Robert Jeffress ya, dia katakan apa? Amerika is a Christian nation. Amerika adalah bangsa Kristen. Tapi sekali lagi, konstitusi Amerika menyatakan bukan. Amerika itu bukan bangsa Kristen. Ada pemisah antara apa? Agama dan negara. Negara Amerika bukan negara Kristen, ya. Bukan negara Kristen, itu negara republik. Republik ya, kita negara republik ya, demokratik republik, tapi bukan apa? Bukan negara Kristen. Kalau kita menjadikan negara Amerika itu negara Kristen, maka itu bisa berabe, artinya maka tembok pemisah itu akan apa? Sudah runtuh ya, sudah runtuh. Tapi inilah ada tokoh-tokoh evangelical. Tokoh-tokoh evangelical, artinya evangelical adalah mereka yang membawakan Injil ya. Kita tadinya membawakan Injil, tapi rupanya penginjil-penginjil di Amerika, kaum evangelical di Amerika Serikat, gagal menginjil. Gagal menginjil. Nggak bisa kita menginjil pada orang-orang baru yang datang dari orang-orang dari negara-negara Islam, Hindu, dan lain sebagainya. Jadi gagal menginjil. Nah, karena kita telah gagal menginjil, makanya kita harus jadikan Amerika ini dari hukum-hukumnya adalah hukum-hukum Kristen. Ya, kalau negara Islam artinya hukum syariah yang berlaku. Tapi negara Amerika gantinya konstitusinya itu memisahkan agama dan negara. Sekarang Amerika pikir, wah kita harus jadikan negara kita negara Kristen supaya orang-orang yang datang ke Amerika itu harus
berada mengikuti hukum-hukum orang Kristen. Ya. Itu sebabnya Amerika itu sebagai satu apa? Bangsa Kristen. Artinya ini menurut buku ini ya, Brian Taylor dan Bill Underwood, dia katakan bahwa dalam bukunya ini ditulis apa? Baptizing Amerika, How Mainland Protestant Help Build Christian Nationalism. Jadi membaptis Amerika, Amerika harus dibaptis sebagai negara Kristen ya. Bagaimana Protestan jalur utama itu membantu membangun nasionalisme Kristen. Jadi ada Kristen yang sejati, ada yang nasionalisme Kristen. Nasionalisme Kristen ya. Jadi apa yang dikatakan dalam buku ini? Dikatakan bahwa bagian tertentu dalam jemaat Protestan, certain expression within mainland Protestant, arus utama, telah mengaburkan batas antara patriotisme dan nasionalisme. Oke, kita sebagai orang Kristen, boleh kita menjadi Kristen yang patriotik, yang membela negara. Tapi jangan sampai negara menjadi negara agama. Itu nasionalisme Kristen itu adalah menyebabkan Amerika Serikat itu menjadi negara agama. Ya. Seperti Saudi Arabia adalah negara yang berasaskan agama Islam. Amerika maunya begitu. Kita harus jadikan Amerika itu negara yang berasaskan kekristenan. Ya. Menjadi kekristenan. Jadi mereka melihat bahwa, lihat, bukti kita bisa, dicarilah bukti bagaimana supaya kita membuktikan negara Amerika itu negara Kristen, nasionalisme. Ya. Dia pikirkan asal-usulnya. Ya. Asal-usulnya adalah bahwa pengaruh Puritan di Amerika abad ke-17, banyak pemukim Amerika khususnya kaum Puritan yang katakan apa? Telah melihat Amerika itu sebagai Israel baru. Tanah yang diberkati Tuhan, bangsa yang ditabiskan secara ilahi. Jadi itu pemahaman mereka. Kristen nasionalisme bilang, kita pada asal-usul kita itu karena orang-orang Kristen mula-mula itu melihat Israel itu sebagai tanah baru, Israel baru. Faktanya tidak demikian ya. Faktanya tidak demikian. Tapi kemudian apa ya? Oke, kemudian berikutnya, yang muncul adalah di abad ke-19 dan abad 20, Amerika itu memiliki keistimewaan Amerika. American exceptionalisme muncul. Kenapa ya? Jadi Kristen nasionalisme ini mereka lihat, lihat. Dalam sejarah Amerika Serikat, ada abad ke-19-20 adalah American exceptionalisme. Artinya apa? Gagasan bahwa Amerika itu memiliki misi ilahi yang khusus, mendapat perhatian khususnya yang mempengaruhi gerakan-gerakan seperti Manifest Destiny. Lihat, kita kan dari Eropa. Kita lari dari penganiayaan supaya kita dapat apa? Bertiba di Israel baru. Ini menurut Christian nationalism. Bukan berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dipikirkan oleh pendiri yang sesungguhnya dari Amerika Serikat. Tapi Christian nationalism ini memiliki pendapat demikian. Oh, kita ini bangsa yang khusus. Kekhususan kita itu karena adanya Protestan etik. Etika Protestan lah yang telah membangun negara ini. Itulah sebabnya negara Amerika itu harus kembali kepada pengecualian, kekhususan daripada Amerika Serikat itu. Ya. Dan kemudian sejarah di Amerika Serikat itu juga melihat bagaimana Christian nationalism ini mulai bertumbuh karena adanya di akhir abad ke-20 sampai saat ini adalah kebangkitan kaum religious kanan, istilahnya. The rise of the religious right. Apa ini artinya? Nasionalisme Kristen memperoleh keunggulan melalui aktivisme politik para pemimpin evangelis pada tahun 1970-an hingga 1980-an yang berupaya membentuk kebijaksanaan pemerintahan melalui hukum-hukum ya mengenai isu-isu seperti aborsi, pendidikan dan undang-undang perkawinan ya. Jadi tujuan ide utama mereka, ide utama daripada mereka sebagai pemikir-pemikir nasionalisme Kristen di Amerika Serikat ini, ide utamanya itu apa? Bahwa Amerika Serikat itu didirikan sebagai negara Kristen dan hukumnya harus mencerminkan nilai-nilai Kristen tertentu. Ya. Jadi poin mereka itu bukan apa-apa, tapi yang utama adalah hukum di Amerika Serikat. Itulah sebabnya di tahun 2016 saat pemilihan presiden ya pada saat itu mereka tahu bahwa ada satu oknum yang akan menjadi pemimpin mereka itu mungkin tidak sesuai dengan apa? Nilai-nilai kekristenan. Ya, Donald Trump waktu itu tahun 2016, mereka tahu pada saat dia menjadi presiden, Amerika memilih antara Donald Trump dan Hillary Clinton. Ya, itu ya. Jadi mereka tahu Donald Trump ini ya seperti manusia ya kita semua ya dia tidak memiliki karakter yang terbaik yang dapat terjadi. Ya. Tapi pikir, hati-hati daripada kita memilih Hillary Clinton, kita harus memilih apa? Donald Trump. Kenapa?
Karena yang diutamakan itu bukan kepribadian seorang presiden, tapi bagaimana di tahun 2016, bagaimana hukum-hukum di Amerika itu bisa apa? Lebih mengarah kepada kepentingan-kepentingan umat Kristen, ya, nasionalisme. Jadi itulah sebabnya. Bagi mereka yang penting, siapapun presidennya, presiden itu berganti-ganti. Tapi hukum di Amerika tidak gampang untuk diganti. Apalagi tujuan utamanya Kristen nasionalisme ini adalah bagaimana Supreme Court, Mahkamah Agung di Amerika Serikat, Supreme Court, kalau bisa itu apa? Itu yang diutamakan, bukan presiden. Ya. Oke, presiden boleh, tapi presiden kan hanya 4 kali setahun. Tapi Supreme Court, Mahkamah Agung Amerika Serikat itu sampai mereka mati, saudara. Jadi kalau kita bisa menguasai hukum dan Supreme Court, itulah tujuan mereka utama. Itulah tujuan yang dibuat oleh apa? The Heritage Foundation. Heritage Foundation adalah kelompok yang apa? Kelompok yang sangat pada saat presiden siapapun dari partai yang konservatif, mereka yang usulan-usulan untuk siapa yang akan menjadi Supreme Court itu datangnya dari Heritage Foundation. Kenapa? Karena mereka sendiri katakan, terbuka sekali mereka katakan bahwa traditional American values, nilai-nilai tradisi Amerika itulah yang hendak diutamakan oleh Heritage Foundation ini. Heritage Foundation, tolong silakan Anda selidiki ya. Ya, selidiki tentang Heritage Foundation. Mereka lah yang mengutamakan. Jadi bagaimana presiden gampang dirubah, presiden gampang berubah, tapi hukum sukar untuk dirubah. Dan itu yang mereka mau pegang. Hukum demi hukum yang ada di Amerika Serikat ini. Dan itulah sebabnya, inilah tujuannya. Misalnya Liberty Magazine, ya, salah satu majalah yang pertama-tama dari kaum konservatif yang kemudian membentuk menjadi Christian nasionalisme, nasionalisme Kristen. Dia katakan dalam Liberty Magazine pada tahun 1980-an, dikatakan, jika orang-orang Kristen bersatu, kita dapat melakukan apa saja. Kita bisa, apa yang kita buat utamanya? Kita bisa buat undang-undang atau amandemen. Amandemen artinya yang merubah konstitusi, mengganti konstitusi. Kita bisa membuat undang-undang atau merubah konstitusi, dan itulah tepatnya yang akan kita buat. Jadi itulah sebabnya tujuan utama mereka apa? Agar selain undang-undang itu, dengan adanya undang-undang, maka umat Kristen atau agama Kristen akan diistimewakan oleh negara. Negara dan agama bersatu. Dan menyiratkan bahwa apa? Untuk menjadi orang Amerika yang terbaik, maka Anda harus menjadi orang Kristen. Sepertinya, aduh pendeta sepertinya agak negatif nih pandangan pendeta tentang Kristen nasionalisme. Ya. Kenapa? Karena sekarang kita akan melihat dalam sejarah dunia, pada saat ada satu agama yang menjadi mayoritas, ya, satu agama menjadi mayoritas, dan ada agama-agama lain yang minoritas ini yang kemudian apa? Memiliki pertentangan ideologi, pertentangan kebenaran dengan agama mayoritas, apa yang terjadi? Sejarah Kristen di abad pertengahan di Eropa. Dan juga yang terjadi di Amerika Serikat menandakan bahwa agama mayoritas akan menjadi agama penganiaya terhadap suara-suara yang apa? Yang bertentangan. Bukan hanya di zaman abad pertengahan, coba Anda lihat saat ini. Ya. Di negara-negara yang berbasiskan keagamaan. Coba Anda, bangun gereja bisa susah. Ya. Bangun gereja bisa susah, karena ada hukum-hukum yang melarang untuk gampang membangun gereja. Ya. Terus terang saja, ya, di Indonesia sekalipun, ya, gampang kalau agama mayoritas, gampang sekali kita bangun tempat ibadah. Tapi bagaimana dengan agama minoritas? Lebih susah kita kan untuk mendirikan apa? Mendirikan tempat ibadah kita. Tapi ini dapat terjadi juga di mana? Di Amerika Serikat. Tapi intinya adalah bahwa nasionalisme itu ujung-ujungnya adalah bahwa mereka ingin mengemukakan tentang apa? Bukan hanya kekristenan itu sendiri, tetapi orang-orang Kristen Eropa. Intinya adalah tentang nativisme, ya, orang penduduk, dalam tanda kutip penduduk asli yang harus apa? Diutamakan. Dan kalau bisa itu yang Kristen. Dan mari kita lihat ya, dalam satu buku yang ditulis oleh seorang yang tadinya seorang yang pemikir daripada Christian nationalism, tapi kemudian dia melihat, wah, ini tidak sesuai, tidak menjadi satu hal yang baik ya. Tapi dia katakan apa? Inilah yang dia tuliskan. Ya, observasi tentang Christian nationalism di Amerika Serikat, nasionalisme Kristen di Amerika Serikat. Dia katakan dalam bukunya Taking America Back for God,
for God, ya. Membawa Amerika itu kembali kepada Allah. Andrew Whitehead dan Samuel Perry dikatakan bahwa ini tujuan mereka. Bahwa pemerintah federal, pemerintah pusat Amerika itu harus menyatakan Amerika Serikat sebagai negara Kristen. Wah, ini bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi tidak boleh itu, ya. Tidak boleh itu disebutkan Amerika itu sebagai negara Kristen. Tapi ini tujuan mereka. Amerika harus dideklarasikan sebagai negara Kristen. Yang kedua, pemerintah federal atau pemerintah pusat harus memajukan nilai-nilai Kristen. Apa nilai-nilai Kristen? Nanti kita akan lihat, ya, apa yang menjadi masalahnya kalau ini menjadi terjadi, ya. Memajukan nilai-nilai Kristen. Pertanyaannya, Kristen yang bagaimana? Nilai-nilai Kristen yang bagaimana? Yang sesuaikan dengan Alkitab atau tidak sesuai dengan Alkitab, ya? Kalau nilai-nilai Kristen yang sesuai sesungguhnya, kan nilai Kristen yang sesungguhnya misalnya di bumi ini kita hanya negara apa? Kita hanya pendatang. Tujuan kita adalah negara surgawi. Itulah apa ya? Itu yang Alkitab katakan, ya. Kita bukan untuk jadi orang Amerika, untuk jadi orang Indonesia, bukan itu. Walaupun kita mungkin ada di Amerika, di Indonesia sebagai orang Amerika, orang Indonesia, tapi tujuan kita surga. Kita kewarganegaraan kita ini bukan apa? Bukan dunia, tapi inilah, ya. Bagi mereka, bagi Christian nationalism, nilai-nilai Kristen itu adalah bahwa orang Amerika hanya untuk orang Amerika. Itu saja, ya. Orang Kristen yang Amerika yang bagaimana? Kristen Amerika. Kristen yang bagaimana? Kristen yang putih, terus terang saja. Nanti kita akan lihat ini, ya. Kristen-Kristen yang berwarna kulit putih. Jadi itulah nilai-nilai Kristen yang tersebut, ya. Jadi yang diutamakan. Jadi berikutnya, poin ketiga, bahwa pemerintah pusat atau federal harus menegakkan pemisahan ketat antara apa? Antara gereja dan apa? Harus menegakkan pemisahan ketat, itu dihancurkan kata lainnya. Should enforce strict separation of church and state. Itu menurut mereka, tapi kenyataannya tidak apa. Ternyata tidak demikian, ya. Federal government, pemerintahan federal harus mengizinkan pemasangan simbol-simbol keagamaan di tempat apa? Di tempat umum. Harus, ya. Dan ya. Lalu kesuksesan Amerika Serikat, ya, keberhasilan Amerika Serikat adalah bagian daripada rencana Tuhan, dan pemerintahan federal harus mengizinkan doa-doa di sekolah umum. Saat ini, karena terjadi pemisahan antara agama dan negara, di sekolah pemerintah nggak boleh ada doa waktu mulai sekolah. Mungkin Anda katakan, kan nggak bagus tuh pendeta. Kan lebih bagus kalau ada doa. Nah, pertanyaannya, kalau di sekolah-sekolah di Amerika itu harus dimulaikan dengan doa, pertanyaannya, doa agama mana yang harus diucapkan? Ya. Itu kan jadi satu apa? Bisa jadi rame, kan? Tapi intinya bagi mereka adalah doanya apa? Doa agama Kristen. Jadi bagaimana dengan murid-murid yang bukan Kristen? Ya harus ikut. Harus apa? Harus ikut. Jadi nah, tujuan daripada Christian nationalism adanya apa, ya? Artinya adalah bahwa umat Kristen harus mengendalikan bukan hanya pemerintah tetapi juga media, sistem pendidikan, dan lembaga budaya lainnya. Dominionisme, ya. Dan inilah, ya. Dan mereka kan yang berbeda dengan nilai kekristenan yang sesungguhnya. Christian nasionalisme ini katakan, kalau kita tidak bisa gunakan, selama ini telah kita gunakan cara halus, evangelism dan lain sebagainya. Sekarang saatnya kita bertindak secara keras. Angkat senjata. Angkat senjata. Nggak ragu-ragu mereka untuk mencapai tujuan nasionalisme kekristenan ini. Mereka bersiap untuk apa? Angkat senjata. Bradley Onishi. Bradley Onishi ini adalah seorang apa? Penulis buku Preparing for War. Dan juga dia memiliki podcast, judul podcastnya Straight White American Jesus. Jadi intinya menurut dia ini seorang tadinya white nationalist. Ini adalah ide daripada orang-orang kulit putih di Amerika Serikat. Ini intinya, itu saja, ya. Inilah dikatakan. Kenapa ini terjadi? Dalam bukunya Preparing for War, Bradley Onishi katakan bahwa menyoroti politik keluhan orang kulit putih. Orang kulit putih di Amerika saat ini sedang mengeluh menurut dia, ya. Didorong kenapa? Ketakutan akan perubahan demografi. Lihat pendatang-pendatang dari kulit yang berwarna datang nih dari mana-mana. Aduh, identitas kita, nilai-nilai kekristenan orang putih itu semakin memudar di Amerika Serikat, ya. Dan ini menyebabkan mereka mulai merasa ketakutan di Amerika Serikat. Orang-orang kulit putih merasa ketakutan, ya. Ketakutan karena perubahan demografi, persepsi hilangnya kekuasaan, dan pergeseran budaya di Amerika. Jadi ketakutan, ya. Dan itulah sebabnya mereka ingin membentuk Amerika Serikat ini sebagai negara Kristen. Dan mulainya kemana? Ada yang secara ekstremis yang memegang senjata ini. Apa yang mereka lakukan menurut Bradley Onishi, ya, dalam bukunya Preparing for War, ya.
Dia katakan, disebutkan adanya American Redoubt. American Redoubt artinya benteng Amerika, yaitu migrasi perpindahan kaum nasionalis Kristen kulit putih ke daerah pedesaan seperti di negara bagian, provinsi-provinsi Idaho, Montana, dan Wyoming, di daerah yang terkadang disebut sebagai benteng apa? Benteng Amerika. Apa yang mereka lakukan? Ya, mempersiapkan diri mereka kalau mereka dipanggil untuk apa? Mempertahankan nilai-nilai kekristenan kaum putih di Amerika Serikat. Mereka siap. Bukan hanya itu saja. Benteng Amerika ini membentengi jangan sampai orang-orang kulit putih itu dicemari, tercemar dengan apa? Tercemar dengan darah-darah orang-orang yang berkulit coklat dan lain sebagainya. Jadi menciptakan. Jadi intinya adalah nativism. Nativist Nation, the Greuter dalam bukunya, Clifford Young, Kirby Goidel, ya, dalam bukunya Nativist Nation, dia katakan bahwa inilah kebijaksanaan utama mereka. Bahwa apa? Kebijaksanaan untuk melindungi kepentingan penduduk asli. Apa itu penduduk asli? Bukan American Indian, tapi orang apa? Orang berkulit putih. Ya. Atau penduduk mapan, ya, karena mereka lah yang telah mendirikan bangsa Amerika, menciptakan mula-mula terhadap kepentingan imigran-imigran yang baru datang. Jadi, dan tujuan mereka seperti saya katakan tadi, merubah hukum. Dan kalau kita lihat saat ini, ya, kalau kita lihat sejak semula ada di tahun 1985 ada ketua Mahkamah Agung, ketua Supreme Court Amerika yang namanya William Rehnquist. Dia katakan tembok pemisah antara agama dan negara ini harus dihancurkan. Dia katakan itu di tahun 1985. Ya, jelas dia dan ini sudah mulai terjadi di tahun 1920 misalnya. Ini 2020 anak-anak yang bersekolah di sekolah bukan pemerintah, biasanya mereka tidak bisa menggunakan uang simpanan yang 529, ya, ada satu sistem penyimpanan uang yang hanya dapat digunakan kalau anak-anak itu tamat sekolah, masuk ke universitas, lalu apa? Uang simpanan yang bebas pajak itu baru bisa digunakan kalau mereka itu apa? Masuk sekolah di college atau di perguruan tinggi. Tapi di tahun 2020, pemerintah Amerika Serikat telah mengizinkan anak-anak SD, SMP, SMA sendiri pun yang orang tuanya menyimpan di 529 plan itu. 529 plan itu adalah penyimpanan yang bebas pajak untuk anak-anak, mestinya untuk college, tapi Supreme Court telah merubah anak-anak yang sekolah di sekolah swasta sekalipun dapat menggunakan uang simpanan tersebut. Sehingga apa? Sekolah swasta itu dapat apa? Berkembang juga. Sekolah-sekolah swasta artinya sekolah-sekolah agama. Mulailah pemerintah Amerika Serikat ini mencoba untuk membantu sekolah-sekolah agama. Sekolah-sekolah agama. Tadinya nggak boleh. Tidak boleh uang pemerintah itu digunakan untuk membantu sekolah-sekolah agama. Kenapa? Karena ada pemisahan antara negara dan apa? Agama. Itu tahun 2020. Hari ini sudah mulai ada didengar kembali, ya. Supreme Court, pemberitanya, mulai apa? Mulai dapat saat ini, Mahkamah Agama Amerika Serikat akan dapat mengizinkan sekolah-sekolah agama, seperti sekolah Katolik misalnya, ya, untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Uang pemerintah yang tadinya dilarang tidak boleh diberikan kepada sekolah beragama karena adanya pemisahan antara agama dan negara, sekarang boleh digunakan. Uang pemerintah boleh digunakan apa? Untuk negara. Nah, coba kita lihat, ya. Ini memang terjadi. Terjadi di depan mata kita, ya. Misalnya, apa ini signifikansinya? Itu kan pendidikan, masalah pendidikan pendeta. Nanti saya akan bawa Anda. Coba kita lihat. Satu blueprint, satu target yang dibuat oleh kaum Christian nasionalis juga, ya, Heritage Foundation, Christian nasionalis, mereka membentuk juga apa yang disebut dengan nama Project 2025. Orang yang di Amerika, Anda tahu ini dia, ya. Project 2025. Bagaimana pemerintahan baru dari partai yang konservatif ingin merubah segala yang ada, yang segala tata kenegaraan di Amerika itu akan dirubah dengan Project 2025, ya. Building, membangun konservatif victory through policy, personal, and training, ya. Jadi inilah, Anda bisa Google, Anda bisa baca, mereka terbuka sekali. Ya, apa misalnya? Ada begitu banyak, begitu lengkap tujuan-tujuan ingin dicapai. Misalnya, ya, perubahan apa yang terjadi, ya?
Mereka akan memecat, ini tertulis, Anda silakan Anda Google, Anda bisa lihat ini dia. Terbuka sekali, Project 2025 ini ya. Jadi mereka akan memecat birokrat-birokrat di pemerintahan pusat ya, yang apa? Yang tadinya mereka pikir tidak bisa dipecat, ya, tidak bisa dipecat, tapi sekarang mereka bilang tidak, kita bisa memecat mereka. Jadi dengan apa? Executive order, dengan peraturan-peraturan presiden ya, keputusan presiden ya, Kepres, keputusan presiden, maka tadinya ya apa? Yang orang-orang yang ditempatkan di departemen-departemen tertentu yang mana mereka dipilih dan sukar untuk dipecat karena mereka itu yang akan apa? Mencek and recheck keberadaan di departemen tersebut. Tapi sekarang apa? Dipecat. Attorney General dan lain sebagainya dipecat ya. Lalu berikutnya, closing wasteful and corrupt bureaus and officers. Jadi menutup departemen-departemen di pemerintahan yang dianggap apa? Yang dianggap eh, tidak memberikan keuntungan. Jadi itulah sebabnya USAID, bantuan kemanusiaan Amerika Serikat, USAID yang biasanya membantu negara-negara yang miskin itu ditutup. Apalagi Departemen Pendidikan di Amerika Serikat ini ditutup dengan katakan dikembalikan kepada apa? Negara-negara bagian atau provinsi ya, atau negara bagian untuk atur itu dia. Tapi semuanya itu ditutup. Dan bukan itu saja, banyak yang dipecat. Kalau Anda berada di Amerika Serikat ini, ada yang dilakukan oleh Department of Government Efficiency, DOGE itu ya. Pecat, banyak sekali dipecat, orang dipecat. Departemen ini ditutup, orang-orang ini dipecat. Kenapa? Karena itu adalah blueprint, itu adalah tujuan yang sudah dinyatakan oleh apa? Project 2025. Oke, mungkin Anda katakan, oh pendeta ini nggak ada hubungannya dengan kita ya. Buat apa pendeta bahas tentang politik Amerika Serikat? Mari kita bawa. Mari saya bawa. Kalau Anda membuka Project 2025, lalu Anda pergi ke poin ke-18, bab 18, Department of Labor and Related Agency, yang ditulis oleh Jonathan Berry, ya, yang berhubungan apa yang akan dirubah dari Department of Labor and Related Agency di bab ke-18. Ya, kalau Anda pergi itu, Anda pergi ke Google-nya apa, Anda bisa lihat itu di online-nya ya. Di bab 18 Department of Labor and Related Agency Jonathan Berry. Ada di situ tulis mission statement-nya, tapi ada yang menarik sekali untuk kita lihat. Pada saat di dalam bab 18 ini dibahas tentang Sabat rest. Istirahat hari apa? Hari Sabat ya. Jadi ada akan disisihkan satu hari yang khusus untuk beristirahat, untuk masuk ke gereja. Bagus, puji Tuhan ya. Bagus masuk ke gereja. Bahkan kalau waktu mereka pergi ke gereja sekalipun, jadi kalau Anda pergi ke gereja, itu Anda bisa dibayar dengan uang pemerintah pada saat Anda menghadiri acara apa? Acara gereja ya. Congress should encourage communal rest by amending the Fair Labor Standard Act FLSA to require, untuk mengharuskan bahwa pegawai-pegawai pemerintah itu diharuskan untuk dapat dibayar ya untuk selama 1,5 jam dari pekerjaan mereka, tapi mereka dapat gantinya dibayar untuk bekerja, tapi mereka dibayar untuk menghadiri apa? Menghadiri acara ibadah. Tapi coba kita lihat kapan hari ibadah tersebut. That day, hari itu would default to Sunday. Ya, default to Sunday. Jadi disinilah kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat bagaimana peraturan demi peraturan dibuat sehingga mulai dengan cara yang pertama, tentu tidak ada yang bahaya di sini, semua bagus sekali sepertinya ya, kalau mau dibayar, digaji. Tapi kita lihat peraturan demi peraturan telah dibuat sehingga negara Kristen Amerika ini akan menjadikan satu hari untuk beribadah itu bukan hari yang seperti dinyatakan dalam Alkitab, tetapi seperti yang dijatakan oleh gereja. Dan kalau tidak, dalam sejarah Amerika Serikat sendiri pernah terjadi. Bagaimana walaupun dikatakan sebagai negara yang toleransinya tinggi, tetapi dalam sejarah Amerika Serikat pernah terjadi pada saat orang-orang Katolik di Philadelphia, Philadelphia Bible Riot di tahun 1844 itu dianiaya. Oleh apa? Oleh masyarakat mayoritas kaum Kristen Protestan. Jadi kita lihat di sini apa yang dituliskan oleh Ellen White, yang ditulis tahun 1885, sudah begitu hebat, jelas ya, bahwa negara kita, Amerika Serikat, akan menanggalkan setiap prinsip konstitusinya sebagai pemerintahan Protestan dan apa? Republik. Kenapa? Karena dia akan menjadikan negara ini sebagai negara yang seperti yang pernah terjadi di abad pertengahan ya di Eropa.
Dan satu-satunya hal, George Wilhelm Hegel katakan, satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa apa? Bahwa kita tidak belajar apa-apa dari sejarah. Umat manusia di Amerika telah melupakan sejarah. Kenapa mereka datang ke Amerika Serikat? Ya, kenapa mereka harus memisahkan antara agama dan negara? Tapi sekarang mereka ingin satukan. Tapi semua ini sudah dicatat. Semua sudah dicatat. Alkitab sudah menyatakan apa yang harus terjadi. Wahyu 1 ayat 1 katakan apa? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Apa yang harus terjadi. Ya. Apa yang harus terjadi Tuhan sudah nyatakan. Supaya kita apa? Supaya kita apa? Mengetahui waktunya sudah apa? Sudah tiba. Tidak perlu gelisah, tidak perlu gelisah. Sudah dikatakan sebelumnya. Dan satu hal yang pasti, sebagai penutup. Dalam Testimonies to Minister and Gospel Workers, Ellen White tuliskan bahwa satu hal yang pasti akan dipahami dari studi pembelajaran kitab Wahyu adalah bahwa seperti Wahyu pasal 13 berbicara tentang kekuasaan Amerika Serikat yang akan berbicara seperti naga, ya. Berbicara seperti naga, kan kita sedang mengalami, sedang mulai masuk pada hal tersebut, ya. Bahwa ternyata kita tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Kenapa? Hubungan antara Tuhan dan umatnya itu dekat dan nyata. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan sudah nyatakan, saya tidak perlu khawatir. Saya tidak akan khawatir. Kenapa? Karena sudah itu dinyatakan di dalam firman Tuhan. Kiranya ini juga menjadi satu kekuatan bagi kita semua, ya. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.